Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1927042012, kelas A Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh Pak Haidir, saya akan menjawab. Untuk soal pertama, yaitu model apa yang diterapkan di Indonesia dalam melaksanakan proses pendidikan? Apakah model tersebut sudah efektif jika dilakukan dalam menunjang kompetensi siswa-siswi SMK? Nah, untuk 4 model yang telah diberikan, yang pertama yaitu model sekolah, yang kedua sistem ganda, yang ketiga magang, dan yang keempat yaitu model school based enterprise. Nah, untuk saya sendiri, yang sering saya lihat dan saya survei, ternyata untuk modelnya itu menggunakan model sistem ganda. Kenapa model ini diterapkan di Indonesia? Yaitu karena dimana sekarang pada SMK kejuruan, model sistem ganda itu dapat menekankan sistem pembelajaran di sekolah dan pengalaman bekerja di dunia usaha atau industri. Seperti pada saat sudah semester 4, maka dilakukan atau dilaksanakan yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, PKL ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada dunia usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan siswa untuk memasuki dunia usaha. Menurut saya, model sistem ganda ini sudah sangat efektif dilakukan untuk menunjang kompetensi siswa SMK, karena selain belajar di sekolah, dia juga memiliki pandangan yang luas untuk supaya nantinya bekerjanya itu bisa lebih baik, karena tinggal yang namanya dekat dengan teman-teman atau mengenal lingkungan baru. Soalnya analisis, menurut Anda model yang tepat dikembangkan di Indonesia, khususnya saja di SMK Pertanian, sertakan alasan sesuai dengan kondisi. Nah, untuk yang soal kedua ini, adapun yang bisa saya sampaikan yaitu menurut saya model yang tepat dilaksanakan di SMK, khususnya di SMK Pertanian, yaitu model sistem ganda. Kenapa? Karena model ini pada saat kita di sekolah ini cuma sebagai kelas untuk memberikan sebuah teori. Nah, setelah itu untuk yang prakteknya kita bisa melaksanakannya di industri. Kenapa? Karena pada saat di industri itu semua peralatannya lengkap dan sesuai dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Misalkan untuk teknologinya seperti sekarang di era industri 4.0, di mana kita lebih menekankan pada yang namanya teknologi. Nah, kita bisa mendapatkan teori di sekolah. Untuk yang namanya mempublikasikannya di dunia nyata, nah kita bisa belajar dari yang namanya industri tersebut. Untuk bentuk atau kegiatan praktik nyatanya pun bisa berimbang. Nah, pada sistem ganda ini, siswa SMK terfokus pada kejuruannya, di mana dengan sistem ini siswa lebih kompeten atau lebih paham pada jurusan yang dia ambil. Jadi lebih mempermudah siswa untuk lebih memperdalam jurusannya. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu jika Anda sebagai seorang yang punya jabatan atau wewenang untuk membuat sebuah model pada SMK, bagaimana sistem dari model yang Anda akan buat, serta apa nama model pendidikan tersebut. Untuk ini, saya akan melakukan yang namanya
model sistem industri, tapi ini dilaksanakannya di sekolah, bukan di luar. Kenapa? Karena masih banyak sekolah SMK yang mengadakan praktek industri di luar. Sekolah tersebut tidak memiliki kelas industri khusus. Nah, maka dari ini saya berniat untuk melakukan yang namanya kelas industri khusus di sekolah. Untuk itu, kelas industri khusus ataupun kerjasama dengan industri yang bisa menyediakan alat-alat yang kita perlukan, kayak kita melakukan jejaring dengan perusahaan atau pihak industri yang siap untuk mengajar siswa-siswi SMK untuk datang ke sekolah dan mengambil satu mata pelajaran khusus yang industri. Nah, ini berupaya untuk menghemat yang namanya biaya, karena biaya PKL juga sangat mahal. Nah, dan yang kedua yaitu untuk siswa-siswi SMK supaya dia tidak terlalu nervous. Kenapa? Karena dia baru mengenal lingkungan tersebut, jadi dia susah untuk mengekspresikan dirinya. Beda dengan pada saat dia berada di lingkungan sekolah, dia akan lebih mudah untuk mengeluarkan apa yang seharusnya dia kerjakan, dan ada yang namanya dorongan dari guru ataupun pihak sekolah, dan khususnya itu pasti lebih dekat dengan keluarga. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.